kan namanya hidup ya. Kalau dipikir ya. Banyak masalah datang. Yang namanya hidup itu udah pasti. Iya kan? Masalah udah pasti. Itu yang namanya hidup. Kalau misalnya nih kita kan dari lahir sampai mati juga pasti ngebawa masalah ya. Iya. Cuman ibaratnya gimana caranya kita bisa berdamai dengan masalah, nyari solusinya. Lu masalah terberat yang pernah lu alami nih, dari kecil yang kira-kira lu ngerasa gini, ini masalah gede banget buat gua. Waktu itu ya, waktu itu. Ada nggak? Kalau masalah hidup dengan duit ya, duit nih, itu emang berat banget. Beratnya gini, gue pengen itu gimana caranya nih? Satu, gue tapi nggak nama tuh niat gue tuh sampai hilap, sampai gue harus nyolong, gue harus ngebobol, gue saking gue pengen punya ini punya itu, gimana caranya tuh megang duit gitu kan? Gitu. Dulu kan kita megang duit 2.000 apa 5.000 itu paling gede gitu kan? Oh kayak gini kan gitu. Tapi ya. Kan kebanyakan gini, ketika kita nih lagi butuh banget ya kan, gue ngerasa ini masalah gede banget, gue kalau nggak dapet duitnya besok gue kenapa-napa nih, gue lagi butuh banget buat bayar ini, buat bayar itu. Wah dulu saking gue butuh banget duit nih kan, mau gak mau gue harus minjem dong ya. Gue minjem sama orang yang udah percaya dengan gue gitu, bro makin lu duit 300 terus sampai depan gue ganti buat apa lu, buat modal kita usaha gitu kan. Dulu kita pengen usaha apalah istilah kata tuh buat namanya kita posisi di motor buat bensin lah kan gitu ya, saking pengen punya duit gitu kan begitu. Sampai namanya utang pun juga ada gitu kan, sampai namanya sampai kolektor aja nih datang dulu gua pernah sekolah tuh PPKB motor. Dulu gua kasus sama namanya bang FIF. Iya bukan bank tuh leasing. Dulu kan sempet nggak bayar itu ada ansuran sampai sekarang tuh juga baru 8 bulan ya, kotasinya ada semua gitu kan. Saking gue emosi, gue karena nggak ada kerjaan, setiap bulan datang dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 kasar. Gue kasarin dong. Lu berani kasarin? Bus. Kenapa? Kalau gue nggak lawan gitu, gue bikin diri ayam posisi gue yang salah. Dia datang dengan sopan, gedor ya kan. Ini gimana udah tempo mau bayar nggak nih? Gue bilang, lu kalau datang kemarin sopan lu. Gue gituin tuh orang. Nanti gue ada duit gue bayar, lu jangan takut gue bayar. Gue bilang, kalau gue nggak bayar motor ya ambil dong. Gue kata gitu. Enggak mas, ini udah lewat tempo, udah berapa bulan nih. Saking gue berdapat tuh pas sampai main ancam-ancaman. Putus tuh jadinya tuh. Dia ngatain, oke. Si mas nama saya Black kata dia. Jadi di blacklist itu nggak namanya jelek, serah. Lu mau jelekin nama gue kan gue pikirin. Gue gitu depan dia, caw tuh, nggak ada kabar. Tuh pernah. Saking gue pusing gue tuh mau bayar kayak apa gitu kan. Di situ. Kadang gini ya, kadang kayak tadi lu misalnya utang ke orang gitu ya. Hakikatnya utang kan gini. Kita lagi ada dalam posisi butuh uang banget kan, butuh duit banget nih ya. Kita ngerasa susah banget ya kan, satu-satunya jalan kita utang ke orang. Orang yang kita pinjemin utang, itu kan membantu kita tulus banget ya. Tulus banget. Dia nggak ada masalah kan. Nggak ada masalah. Tiba-tiba, lo datang nih misalnya nih, lo pinjem duit, dipinjemin lah. Walaupun dia lagi butuh juga sebenarnya. Jadi kita gini ya, situasi kita butuh duit, kita mau minjem nih misalnya sama temen, apa saudara, kita lihat orang dulu dong. Iya. Kalau tipe kita nih, kita lihat orang enak apa enggak nih. Karena kita gini ya, belum ngomong udah mengak. Aduh nggak ada. Iya kan kadang biasa gitu kan. Karena tadi gue mau bilang gini nih, ketika orang yang kita pinjam uang ke orang, orang itu sebenarnya awalnya dia nggak punya masalah sama sekali dalam hidupnya. Yang punya masalah kita yang mau minjem. Begitu gue pinjam duitnya, misalnya lo dah, gue pinjam duit ke lo ya, gue pinjam duit ke lo, masalah gue itu tiba-tiba jadi masalah lo. Bener nggak? Itulah yang bisa berbalik kayak gitu. Kalau gue akhirnya yang tadinya pusing banget karena dapat utangan dari lo, gue bisa dong nyelesain masalah gue. Lo awalnya nggak masalah, tapi ketika gue nggak bayar jadi masalah nggak? Bisa. Jadi masalah juga. Orang yang ngebantu kita dengan tulus tiba-tiba malah dia yang punya masalah, padahal awalnya kita. Apalagi kalau orang yang berutang itu nggak mikir. Terkadang kita sekarang kalau gue nih berpikir lagi nih ya, jadi kalau untuk bank
dipanggil gue butuh banget nih sekarang. Gue mikir dulu kalau sekarang mah. Kenapa? Ya udah gue pernah ngelakuin kayak gitu. Ya kan, oke lu ngasih banyak banget sama gue. Iya pakai itu. Nanti deh kalau ada rezeki baru bayar. Kan enak banget ngomong kayak gitu dong. Nah, suatu saat nih udah berapa seminggu kemudian ditagih lah. Udah ada belum? Ya kan emang haknya dia buat nagih. Wajar lah. Gue bilang belum ada tapi gue ngabarin udah kan. Dan harus nagih loh. Besok lagi dia nagih lagi. Gue bilang gue baru ada segini nih. Gitu kan. Oke. Lu gimana sih nggak sesuai janji nih? Nah, jadi kita yang kita bener-bener kita lagi membutuhkan nih, namanya kita pinjaman duit karena dia yang tulus minjemin kita, bermasalah nih kita nih sama dia. Disitulah gue kadang-kadang kok kayak gini gue gitu kan. Berarti lu minjemin gue tuh gak ikhlas. Enggak juga. Karena sebenarnya yang bikin masalah lu yang tukang itu. Makanya gue banyak nggak ikhlas. Ya namanya hidup tuh enaknya itu cuma cukup sekali. Oke, hidup ya. Misalnya kita lagi enak banget nih. Cuma sekali istilah kata tuh kita punya di 100, aku jajanin langsung habis. Kayak gitu. Besoknya dia udah pusing lagi. Ya emang harus begitu kan. Itu namanya ujian hidup. Begini kalau ujian hidup, Bro. Orang minjem tadi balik lagi utang ya. Kalau kita dipinjemin utang sama orang, harusnya kita sadar diri nih. Makanya. Gimana pun dia udah ngebantu kita di saat kita butuh banget. Ya kan? Iya. Kalau kita ternyata nggak nempatin sesuai omongan, ya kita nggak boleh marah ke orang yang nagih sebenarnya. Iya kan? Lu kalau nggak ada, itu nggak ngomong. Gua nggak ada. Gue nggak bisa nempatin janji gue, tapi gue usahain. Itu kan enak. Cuma kebanyakan orang enggak. Terkadang kita yang namanya orang meminjami kita, bermasalahnya sama yang kita minjem duit sama dia, kayak gitu. Bermasalah, oke, gue udah capek nagih lu nih. Iya kan, gue udah capek nagih lu gak pernah dapet. Nah, suatu saat ntar ada nih benturan yang lainnya apa nih? Kenapa? Suruhan dia juga. Gue udah capek loh. Nagih dia, lu suruh nagih. Kita bagi 2. Ya kan lama-lama kan jadi masalahnya makin gede kan, persahabatan rusak, keluarga rusak, itu hati-hati banget masalah. Apalagi itu namanya itu sensitif banget. Iya, bahaya. Terus kan kadang kita emang nggak bisa lepas nih. Nah, kita dari lahir kan pasti selalu masalah. Mati juga ada masalah, bro. Bukan kemudian kita jadi ada masalah. Kalau namanya hidup apa mati itu sama, masalah juga ada. Ada. Jadi lu kalau teman-teman ya punya masalah gede banget, bunuh diri bukan solusi. Bukan solusi. Kalau kata bunuh diri emang bener. Kalau saya ada lagunya. Iya. Bunuh diri istilah kata tuh apa namanya? Nggak sewajarnya kan nggak mungkin. Gimana sih? Ada tuh lagu Oma, gue lupa dah tuh. Lagu Oma tuh. Bunuh diri. Gitu. Pokoknya kayak bunuh diri itu bukan solusinya itu lah, apa sih kayak Oma lah itu nyanyi itu lagunya. Gue lupa doang dah. Meskipun gue penyanyi ya, anjay. Kayak gini, kalau kita punya masalah gede banget, entah karena tadi berantem, entah karena uang, entah masalah keluarga atau apa gitu ya. Kadang kita cuma butuh orang buat cerita. Ya kan? Kadang kita cerita pun sebenarnya kita nggak butuh jawaban. Kita cuma pengen cerita, gue punya masalah begini. Syukur-syukur kita nyari jawabannya pas. Ya kan? Nah, kalau enggak, contoh kita kayak curhat gitu kan. Kita curhat kan biarpun sekarang gini, namanya hidup kita telan sendiri, pahit getirnya telan sendiri. Kenapa? Kita misalnya kita udah percaya sama satu orang, kita percayain, kita curhat solusinya sama dia. Kenapa? Itu kan aib ya kan. Privasi pribadi kita gitu, kita curhat sama dia kan. Udah gitu dengan curhatnya kita tuh nih si A nih diumbar bos omongan kita, itu kan jadi masalah juga. Begitulah yang namanya kehidupan tuh, kagak ada enaknya. Mati pun juga masalah. Lalu pilih mati apa hidup? Begitu ya, karena kita yang namanya hidup nih udah nikmatin aja lah. Gitu. Ya maupun itu masalah besar maupun masalah kecil, maupun senang maupun enjoy gimana, pokoknya yang namanya hidup nikmatin aja. Begitu aja. Yang penting kita bisa satu, yang penting sehat. Kenapa? Kalau dia sakit nggak bisa namanya tuh segala-galanya tuh ya bisa gitu kan, namanya sakit. Kalau sehat nggak waras percuma. Iya. Lu butuh waras. Makanya jangan, tapi nggak waras bener, bukan waras stres ya. Gitu. Iya, kalau cuma sehat doang orang gila juga. Makanya kalau orang tuh kalau banyak apa kehidupannya tuh bener-bener pahit getirnya gimana terlalu banget dibebani hidup dia tuh sampai kurus sampai sakit segala macam, judulnya apa jadi ya? Stres.
Nah timbul stres, dia tuh urat putus jadi gila. Itu kebangetan yang dipikirin. Karena dia nggak mau cerita ke orang. Nah ke satu dia nggak ada orang buat cerita. Nah karena dipendam terus, bengong jadi gila. Jadi gitu, kalau ada teman kita nih yang kelihatannya bengong, ada masalah, ya nggak apa-apa kita tanya. Iya. Apa bro? Ada masalah apa? Tapi jangan pas dia curhat, habis curhat lo umbar kok. Jangan. Maka kita kalau nyari teman sahabat kita lihat dulu guys orangnya yang kita percaya gitu. Karena kalau teman kan begitu, baik di depan kita, busuk di belakang. Kebanyakan kayak gitu. Cuma cerita lu. Iya. Temen gue baik semua. Temen ya, kalau temen gue kalau untuk buat baik sih bisa dihitung. Oh gitu. Bisa dihitung, gue tahu karakter ya namanya tipe-tipe temen gue tahu. Ya kan? Ada yang ikhlas banget, terima gue ngobrol. Ada yang cuma dengerin tapi hati busuk. Ya namanya temen tuh nggak, ya paling segitu beribu-ribunya temen, cuman satu. Apa? Yang maksudnya yang paling yang buat kepercayaan, ya kan. Makanya itu kalau kita banyak teman gak biasa ini sih sebenarnya nggak penting banget banyak teman. Ya kan banyak teman bagus, tapi cari yang berkualitas. Nah, yang kualitas yang kita jadi positif. Nah, ya itu yang cukup pengalaman yang luar biasa. Gitu nyari teman gitu. Jangan dia nyari teman tuh yang ketimbang acok-ecek yang so tau gini-gini tapi nggak ada pengalaman sama sekali, sama aja bohong. Kenapa? Kita curhat sama dia benar-benar keluar. Tapi kalau gitu, kalau tipe teman yang lu tahu nih, ini orang suka nusuk dari belakang. Ya ada. Suka ngomongin lu di depan tuh baik banget. Banyak. Hah? Banyak. Kalau teman kayak gitu apa? Kalau teman kayak gitu sih banyak. Kenapa gue nggak sebutin satu persatunya gitu kan? Karena gue pernah merasakannya ya kan. Karena lu pernah jadi pelaku. Nah, gue untuk kalau gue jadi pelaku enggak. Gue kebanyakan kayak misalnya. Lu jadi korban. Korban gue kan, yang difitnah lah segala macam gitu kan. Gue sih udah biasa ya namanya kayak masalah maupun kecil, masalah gede, gue udah ngerasain gitu kan namanya. Oh gini, berarti gue salah tempat, gue curhat sama lo, gue kata gitu aja. Tapi pernah nggak lo berulang kali kejadian? Yo banyak ya. Kalau untuk kejadian tuh ya kayak pernah yang berulang kali, nama kejadian yang sama, cuman gue juga tahu. Berarti lo kayak gitu. Habis itu lo nggak temenin apa gimana? Gue kalau untuk buat jahat sama gue enggak. Paling gue kalau gak suka sama orang sama teman, gue cuekin. Kalau gue tipe gue gitu, gue nggak mungkin dulu datang rumah gue usir gitu kan. Gue kalau gak suka sama teman, gue cuek. Paling gue pergi. Nah, gitu kan. Biar dia ada yang sadar, oh berarti kan, itu kan rumah lu, kenapa? Iya, karena gue biarpun di rumah gue ya dia mau main kan gitu. Kalau gue emang gak suka sama teman, gue sih nggak banyak nanya. Gue orang, gue ada usaha lu bentar ya, gue kata gitu aja. Gue keluar. Kenapa? Gue kalau udah gak suka orang udah itu, lebih baik gue tinggal. Kalau gue gitu tipenya, nggak usah gue dimin aja. Banyak kan kalau kita nyebutnya muka dua gitu ya, depan kita gitu. Bagus. Atau kadang begini nih, ada juga tipe-tipe orang yang bikin masalah tuh begini. Si A dia nggak suka sama si B, datang sama kita ngomong si B gitu kan. Nah, nanti tiba-tiba si A ini main sama si B karena dia ada butuhnya. Nah, teman di saat lagi butuh itu kita udah nggak kaget, banyak banget. Contoh, gue lagi posisi nganggur nih kan, gue nganggur nggak kerja, itu sama sekali teman yang nggak ada yang main. Oh gitu, pas lu nggak ada duit. Suatu kalau gue lagi kerja, gue udah kerja nih kan, dia ngechat, ada di rumah nggak? Ada yang begitu. Lagi libur nggak? Gue kadang gue read doang WA gitu kan, gue males gitu kan, gue udah tahu gitu kan. Atau nanya, itu kamu nggak kelihatan kayak makin seger aja. Iya. Kadang-kadang ada nanya gini, lo gawe gak? Gue bilang kagak, gue udah kerja. Oh nggak main. Itu orang temen yang kayak gitu, gue sih gimana ya, gue udah gak kaget. Di saat lu tuh cuma ada butuh doang, gue tahu banget gitu. Sekarang gue mikir sama diri gue sendiri ya, gue kenapa baik banget sama orang belum tentu baik sama gue kadang gitu sih. Berarti lu sekarang milih nggak baik sama orang? Nah kalau gue sekarang pilihan hati gue sendiri, karena gue intinya bebas aja, selalu lo mau kata apa gitu kan. Tapi kan kita harus tetap berbuat baik sama ya, emang gue sih gue orang berbaik hati sama siapapun ya kan. Ada enggaknya gue emang berbaik hati gitu kan. Cuman kalau untuk temen yang kayak untuk buat memanfaatkan lah gitu ya, terus kayak ada maunya segala macem, gue sih udah tahu banget. Kadang kalau gue sih paling demen yang punya teman tuh yang bener fair, kejujuran, punya masalah apapun dia ngomong sama gue gitu kan. Gue tuh paling gak suka
teman cuman, bang lu Ada duit nggak? ada duit nggak? Itu gue sih udah gak kaget sering, bang lu ada duit nggak? Buat apaan? Kagak, gue ada urusan nih bang, paling nggak gede, makanya segini aja gitu kan. Terus gue ganti, gue giniin, lu mau pakai ngomong, gue bilang nggak usah lu ngomong ganti kenapa, lu mau ganti dari apaan? Emang lu kerja, gue begitu aja. Kalau lu minta ya udah gue kasih, cuma gue gak gede, ada segini, lebih baik gue ngasih dah, jangan bilang nanti gue ganti. Tapi Itu paling males. Ntar ngarep janjinya nggak bisa nah jadi masalah. jadi masalah, ntar jadi selek Jelek lah itu. Gue lebih baik yang, kalau gue bilang gue paling suka sama teman yang fair aja gitu. Kayak gue nih kalau nggak ada kopi gue bilang ke lu nggak ada kopi gitu ya. Kalau untuk temen ya gue sih segitu ya, namanya gue teman banyak gitu kan, tapi ya gue perhatiin sih nggak satu dua paling yang bener-bener tuh bisa gue nilai gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain sih gue perhatiin biasa aja. Biasa gini, ada yang datang cuma biasa aja kan, ketemu main, ada yang datang cuma ada maunya, terus ada yang datang cuma apalah gitu ya, gue udah ketebak gitu. Jadi kalau gue tuh biasa aja dah. Jadi terus kalau teman-teman lu nonton nih, ntar mereka kesinggung gimana? nah kalau gue sih, buat teman gue yang lain itu kan gue orangnya emang apa adanya, belak-belakan. Jadi kalau emang yang nonton gue tuh merasa Dia lagi ngomongin gue nih, kayak gue lagi ngomongin gini, ya itu mungkin kalau gue lagi kayak gini nih, bincang ada tersinggung, berarti lo merasa lo bro. Berarti kalau gue kan orangnya apa adanya, belak-belakan ya kan. Kalau gue karena gitu, kita nggak langsung ngomong siapa orang. nah Kita gitu. kan Mungkin lagi yang merasa, mungkin kalau ada yang nonton gitu kan, mungkin merasa kesel lagi gimana, nih nyindir gue, lo marah bukan, berarti lo merasa. Kan gue gak sebut namanya si A si B, yang merasa aja gitu aja. Kayaknya abis ini bakal dibully kita. Oh gitu. Enggak sih, karena kan kita ngomongin kalau hidup itu banyak masalah. Iya, jadi gue tuh masalah kita cerita tentang yang namanya masalah hidup. Itu pasti ada masalah. Teman apa kan juga nanti suatu saat ada masalah. Tinggal kita nanti ngadepinnya gimana. Nah, Kan. masalah itu banyak, entah di pekerjaan, entah namanya di mana tuh namanya masalah tuh banyak. Maupun teman maupun pacar, itu masalah udah pasti ada. Yang Gitu. paling pas banget buat lu ketika ada masalah datang, lu ngapain ya? Ketika lu merasa Jadi gini, pusing banget. kalau gue gini ya, gue pusing banget nih, banyak banget masalah, terbeban kan gitu. Kalau gue sih happy aja nih karena gue mancing. Kalau lu kalau lagi banyak masalah buntu, Karena gue mancing, gue kadang punya nyetel duit, dangdut, punya duit musik. Ya kalau untuk buat mancing mah ya kan gak gede, namanya mancing itu kan paling per jam paling 40.000 kita mancing. Habis itu balik ke pikiran Nah lagi. selesai mancing, udah gue nyetel musik, kenapa? Jangan sampai gue kepikiran nih, ntar gue bengong lagi. Nih gue nikmatin aja deh jadinya gitu. Ntar lama lupa, gue benci sama dia jadi lupa. Masa iya? Bisa. Kenapa? Segitu gue bencinya misalkan ya sama si apa si B nih yang gue benci banget gitu kan. Nah suatu saat dia tuh udah nggak nimbul kan di gue nih, udah nggak kata-kata dia nggak nongol, itu bisa lupa di hati gue nih. Kenapa suatu saat gitu. gue yang gue benci tapi dia nongol kan gue plus itu gue jadi ingat lagi. Tapi kan berarti lu nggak nyelesain masalah, lu Nah, lupain doang. Gitu kadang-kadang gue gitu. Kan kalau dia ada masalah lagi, lu ungkit lagi Ya, dah. tapi gue emang gue udah kata kayak anak kecil, lu kayak anak kecil lu kalau masalah sepele gitu lu blokir apalah segala macam. Gue jujur gue kalau nggak suka sama orang gue blokir gitu kadang-kadang. Gue malas gitu kan. Iya semua sosmednya tuh gue blok, dari IG, Facebook segala macam gue blok. Kenapa? Kalau gue udah nggak suka orang gitu gue malas. Begini ada yang nonton kalau ngerasa diblokir sama lu, tahu dong? Tahu. Paling jangan lupa kalau yang mau merasa tuh ada tuh yang YouTube kita tuh di bawah bisa komen di situ. Lu ini ya. Oh. Nggak apa-apa. Kan Ya, istilah kita katanya bisa ngobrol. kita kan tentang permasalahan. Ini namanya hidup pasti ada masalah. Cuman kalau nantinya ada perselisihan, ngobrol dulu lah, bro. Gue paling suka nih ya. Ngobrolin. Kan gue wajar dong. Gue kan istilah kata kan gue paling tua nih kan. Paling tua nih dibanding sama teman-teman gue yang lain. Teman gue kan baru lulusan kemarin kan, gitu kan. Oh, jadi di geng lu paling tua. Gak, gue paling tua gitu kan. Istilah jatuh ke abang-abangan lah. Jadi gue paling suka gini. Lebih baik dia nih, kan wajar lah. Gue kan punya temen nih ya kan. Namanya udah bareng apa segala macam dekat gitu, wajar dong kalau dia datang ke rumah gue cemberut. Kadang-kadang kayak apa, gue aja gitu nanya, lu punya masalah, lu bengong-bengong mulu. Ada masalah apa, lu bangun tidur kan, jawab begitu kan. Gue bilang kan gue namanya mana ada sih temen
yang mau merhatiin. Kalau gue sih gue perhatiin gitu kan, teman mana yang lagi enjoy apalagi gimana, gue tahu dong yang lagi punya masalah gue tahu gitu kan. Wajar gue nanya orang kepo lu nanya. Berarti dia lagi nggak pengen cerita. Nah mungkin kamu cerita ya. Mungkin nanti kalau udah nah, berapa lama kemudian dah lanjut bang, memakai apaan? Memakai apa? Udah ada duit ini. Gue pengen suka gitu, makanya ya gue sih udah gak kaget gitu kan. Makanya ya gue sih happy aja lah bodoh. Kalau untuk berteman, lu mau main sama gue syukur, gak udah. Kalau gue tipe gue simpel. Kalau Gitu kan. Kalau gue nih ya, misalnya gue malas, gue udah malas mau main sama Bang Ari kayak gini, lu serah. Untuk kita bersahabat main, kita nggak mau kata pemaksaan, gitu kan. Nah apalagi nanti lu pada kerja sibuk masing-masing itu semua lupa. Emang ingat? Enggak bakal ingat. Kalau nggak ada duit ingat. Nah kalau kita nih, kalau ada duit baru. Jadi kalau gue sih gini, gue sih aja, lu mau kata apa nih yang nonton gue bodo amat. Kalau gue gitu orangnya, gitu. Kalau gue tipe gue nih. Kalau orang nih temen dulu kita kumpul bareng, set. Terus ada masalah tuh. Kesibukan masing-masing mentang, cus jarang main, alasan gue capek, pergi pagi balik malam, udah jarang kumpul gitu kan. Ya kan sesibuknya orang kerja itu bisa namanya satu rami kumpul lagi bisa. Gitu kan. Sebenarnya apa seminggu sekali, apa sebulan sekali. Kalau ada niat. Nah, kalau itu tergantung niat. Iya. Begitu. Lu ke tempat gue juga kalau lu mau bikin konten doang. Iya. Kalau gue yang mendasar sih bikin konten gitu kan. Gue lagi niat, gue kalau dia bikin Kalau- konten dong. Kalau kayak gitu. Gue kalau lagi capek mah sama. Kalau Gue bisa kayak bikin gitu juga gitu kan. menambahkan lu tadi ngomong sendiri. Iya. Kalau lagi ada butuhnya dong. Berarti lu kalau ada butuhnya doang gitu. Ya enggak juga kali. Enggak juga. Jadi gue ya hidup itu ya dinikmatin aja lah. Iya. Jadi kita nih enggak namanya itu enggak ada yang namanya itu lu enak banget. Kayaknya lu hidup lu senang banget. Enggak juga dong. Ya setiap orang tuh masalahnya beda-beda, Ray. Yoi. Karena kadang gini, masalah buat gua terasa gede, tapi masalah yang sama buat lu nggak gede. Iya. Ya kan, makanya kadang kita perlu sharing. Karena mungkin lu ngalamin masalah yang baru lu rasain, tapi gua pernah ngalamin Iya. itu. Jadi gua bisa ngasih saran, gua dulu Iya. pernah begitu. Bukannya adu nasib ya, Iya. tapi gua bisa ngarahin begini aja. Ah. Kalau ngelakuin begini, Iya. kalau ngelakuin begitu. Kalau sekarang kan Pentingnya begitu. kalau anak muda sekarang nih kalau dipikirin kan punya masalah dipikirin bengong apa sakit badan kurus, jangan. Gue pesan dah buat lu pada nih, jadi kita biarpun banyak masalah udah happy aja gitu. Yang penting mah kita sehat itu aja. Begitu, jangan terlalu pikirin. Oke dah. Begitu bro, Pokoknya inget bro, kalau ada masalah jangan dipendem. jangan dipendam, Lu cerita. ngobrol, cerita. Mm-mm. Syukur-syukur nanti ada solusi. Nah. Ya enggak, kalau enggak ya kita cari bareng-bareng solusinya apa. Kalau Iya. dipendem sendirian, lu ngerasa nggak punya temen, lu akhirnya nggak mau keluar. Apalagi namanya suka ngurung di kamar, itu Ngurung nggak bagus di itu. kamar, nggak bagus. Nggak bagus itu ngurung di kamar terus. Bengong Bengong-bengong. lewat. Ya itu yang gue takutin. Benar. Ya. Kalau ada sesuatu, lu boleh mampir di Lembah Kata ini. Benar kata, oke siap. Datang ke sini Nah. ngobrol-ngobrol juga boleh. Main bro sini. Ya kan nggak takut nggak ada kopi dah, pokoknya ada kopi. Iya, selalu ada. Kalem dah ya. Oke, nanti kita ngobrol di yang lain-lain. Yang lainnya oke siap. Jangan lupa. Jangan lupa di subscribe dong. Bye. Bye.